Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Zekia Sonara dengan NIM 64241201 dari kelas 641E26. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai pengenalan e-commerce dan e-business mata kuliah PTIK. 1. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat di era digital menjadi faktor penting dalam perkembangan e-commerce. Jelaskan bagaimana fenomena ini terjadi dan berikan contoh bentuk kegiatan yang berubah dari dunia nyata ke dunia digital. Perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat di era digital dalam perkembangan e-commerce. Fenomena ini terjadi karena perkembangan teknologi digital telah memudahkan akses informasi, layanan, dan barang secara lebih cepat dan efisien. Pola pikir masyarakat yang dulu mengandalkan interaksi fisik dalam perdagangan beralih menjadi lebih fleksibel dan praktis dengan memanfaatkan platform digital. Faktor utamanya, yang pertama, akses internet yang luas dan cepat. Kedua, munculnya perangkat mobile dan aplikasi e-commerce yang mudah digunakan. Ketiga, perubahan pola konsumsi yang lebih menyukai kenyamanan dan kecepatan. Contoh kegiatan yang berubah, yang pertama, belanja retail. Dulu, berbelanja dilakukan di pasar atau toko fisik. Kini, bergeser ke platform seperti Tokopedia, Shopee, Amazon, atau platform yang lain. Kedua, pembayaran. Dulu pembayaran menggunakan uang tunai, kini beralih ke pembayaran digital seperti GoPay dan dompet elektronik lainnya. Yang ketiga atau yang terakhir, pemesanan makanan. Jika dulu kita makan di restoran atau memesan lewat telepon, kini menggunakan layanan online seperti GrabFood atau GoFood. 2. Uraikan peran jaringan komputer dan internet dalam memfasilitasi terjadinya transaksi e-commerce. Berikan contoh bagaimana teknologi komunikasi modern mendukung interaksi antara penjual dan pembeli. Peran jaringan komputer dan internet dalam transaksi e-commerce. Jaringan komputer dan internet memungkinkan transaksi e-commerce terjadi dengan lancar karena menghubungkan penjual dan pembeli secara virtual tanpa batasan geografis. Peran utamanya, pertama, menyediakan platform untuk interaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, memfasilitasi pembayaran digital dan keamanan transaksi. Yang ketiga, menyediakan ruang untuk penyimpanan dan akses data secara real-time. Next. Untuk contoh dukungan teknologi komunikasi modern ini, yang pertama ada chatbot. Chatbot ini fitur otomatisasi percakapan yang membantu pelanggan mendapatkan jawaban cepat mengenai produk atau layanan. Contohnya, chatbot di WhatsApp atau Facebook Messenger. Dan yang kedua, ada video call atau virtual tour. Video call atau virtual tour ini, fitur ini memungkinkan pembeli melihat produk secara langsung melalui video call seperti penjualan rumah atau mobil. Lalu yang terakhir ada marketplace dan media sosial. Platform seperti Instagram Shop, Facebook Marketplace, dan e-commerce membantu penjual menjangkau pembelinya di seluruh dunia karena tidak ada batasan jangkauan di dalam marketplace dan media sosial ini. Yang ketiga, e-commerce melibatkan 4 komponen penting: penjual, konsumen, teknologi, dan jaringan komputer. Jelaskan peran masing-masing komponen tersebut dalam keberlangsungan e-commerce. Peran komponen penting dalam e-commerce yang pertama ada penjual. Penjual ini penyedia barang atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen melalui platform e-commerce. Peran dari penjual ini adalah menyediakan produk berkualitas, memastikan stok, dan mengelola distribusi barang. Lalu, yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini pembeli yang mencari produk atau jasa sesuai kebutuhannya melalui platform digital. Dan peran dari konsumen ini menentukan kebutuhan pasar dan memberikan feedback untuk peningkatan layanannya.
Peran komponen yang ketiga ada teknologi. Teknologi itu adalah alat dan platform seperti website, aplikasi, dan teknologi pembayaran digital yang mendukung transaksi online. Lalu, peran dari teknologi ini sendiri adalah memudahkan akses, pembayaran, dan keamanan pada transaksi. Yang terakhir, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah infrastruktur yang menghubungkan semua pihak dalam ekosistem e-commerce. Jadi, infrastruktur ini adalah jaringan komputer ini adalah pihak yang menghubungkan semua peranan komponen penting dalam ekosistem e-commerce. Dan peran dari jaringan komputer ini menyediakan konektivitas cepat dan stabil untuk mendukung komunikasi dan transaksi real time. 4. Bagaimana peran jaringan komputer dan internet dalam mendukung aktivitas e-commerce? Sebutkan contoh konkret dari perubahan perkembangan teknologi jaringan terhadap pola transaksi e-commerce. Peran jaringan komputer dan internet dalam aktivitas e-commerce. Jaringan komputer dan internet berperan sebagai tulang punggung infrastruktur dalam e-commerce. Peran utamanya yang pertama memungkinkan transaksi real time antara penjual dan pembeli. Yang kedua, menyediakan konektivitas untuk platform e-commerce. Yang ketiga, mengamankan data transaksi dengan teknologi enkripsi dan keamanan siber. Contoh pengaruh perkembangan teknologi jaringan ini, yang pertama, ada kecepatan transaksi. Dengan jaringan 4G dan 5G, pembeli produk dapat dilakukan dalam hitungan detik. Lalu yang kedua, layanan logistik real time, di mana aplikasi seperti JNS, Si Cepat, atau Ninja Express memungkinkan konsumen melacak pengiriman secara real time. Lalu yang terakhir ada pembayaran cashless. Ini adalah internet memungkinkan pembayaran melalui gateway seperti Midtrans atau virtual account bank. Soal yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 7 elemen pada bisnis serta perannya dalam mendukung perkembangan e-commerce. Berikan penjelasan mendetail tentang bagaimana elemen-elemen ini saling melengkapi satu sama lain untuk menciptakan bisnis digital yang sukses. 7 elemen pada e-bisnis dan perannya dalam e-commerce. Berikut adalah 7 elemen penting dalam e-bisnis yang mendukung perkembangan e-commerce. Yang pertama, jelas ada e-commerce. E-commerce ini adalah aktivitas transaksi jual beli barang atau jasa secara online, di mana peran e-commerce ini adalah sebagai inti dari bisnis digital yang menyediakan produk dan layanan ke konsumen secara luas. Lalu yang kedua ada procurement, yaitu proses pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Perannya memudahkan perusahaan mendapatkan stok dengan biaya yang lebih efisien dan proses yang lebih cepat. Lalu yang ketiga ada e-banking. E-banking ini adalah layanan perbankan yang dilakukan secara digital. Peran dari e-banking ini adalah memfasilitasi pembayaran, pengiriman dana, dan transaksi aman dalam e-commerce. Yang keempat ada e-collaboration. E-collaboration ini adalah kerjasama antar pihak menggunakan platform digital. Perannya mendukung komunikasi antar penjual, pemasok, dan pelanggan secara efisien. Yang kelima ada e-communication. E-communication ini penggunaan teknologi komunikasi seperti email, chat, dan media sosial. Perannya dari e-communication ini adalah memungkinkan interaksi cepat antara penjual dan pembeli untuk meningkatkan layanan pelanggan. Yang keenam, e-marketing atau strategi pemasaran produk atau jasa secara digital melalui media sosial, SEO, dan iklan online. Peran dari e-marketing ini adalah menjangkau target pasar lebih luas dan mempromosikan produk secara efektif. Lalu yang terakhir adalah e-customer service, di mana layanan pelanggan berbasis teknologi seperti chatbot yang tadi sudah kita jelaskan, email, dan live chat. Peran dari e-customer service itu membantu memberikan pengalaman pelanggan yang baik dengan respon cepat dan layanan 24/7.
Keterkaitan elemen-elemen ini, contohnya e-commerce atau penjualan produk, membutuhkan dukungan dari e-marketing atau promosi, e-banking, pembayaran, dan e-collaboration, kerjasama dengan logistik. Semua elemen ini terintegrasi melalui e-communication dan e-customer service untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dengan integrasi semua elemen ini, bisnis digital dapat berjalan secara lancar, efisien, dan mampu memberikan layanan berkualitas kepada konsumen. Sekian presentasi dari 5 soal yang sudah saya jelaskan dan saya berikan contohnya. Saya Raisa Zakia Sonara. Terima kasih sudah menonton video saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.